Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang selalu memberikan kita nikmat hidup, kesehatan, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jangan lupa selalu like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Saudaraku, kita semua pasti pernah merasakan kesal atau jengkel kepada orang lain. Entah itu karena perkataan yang tajam, tindakan yang tidak menyenangkan, atau bahkan sikap yang tidak menghargai perasaan kita. Perasaan kesal adalah bagian dari emosi manusiawi yang tidak bisa kita hindari. Namun, yang penting adalah bagaimana kita merespon perasaan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bertemu dengan berbagai macam karakter dan sikap orang. Ada yang membuat kita bahagia, ada juga yang kadang membuat hati kita panas dan kesal. Lalu, bagaimana kita harus bersikap ketika ada orang yang membuat kita kesal? Pertama, ingatlah bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi orang yang membuat kita kesal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ketika kita menahan amarah dan memilih untuk memaafkan, Allah akan memberikan pahala yang besar bagi kita. Kesabaran adalah sikap yang mulia, dan dengan sabar kita bisa menjaga hati kita tetap tenang meskipun ada orang yang mencoba mengganggu kedamaian kita. Kedua, periksalah diri kita sendiri. Terkadang kesal yang kita rasakan berasal dari ekspektasi yang tidak realistis atau dari cara kita melihat masalah. Bisa jadi orang yang membuat kita kesal sebenarnya tidak berniat buruk, tetapi kita yang terlalu sensitif atau mudah tersinggung. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarahnya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita harus memeriksa hati kita. Apakah amarah kita datang dari faktor eksternal atau justru dari dalam diri kita sendiri? Dengan begitu, kita bisa mengelola perasaan kesal dengan lebih bijak. Ketiga, perbanyak doa dan meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita merasa kesal, kita harus ingat bahwa Allah adalah sebaik-baik tempat kita meminta pertolongan. Dalam doa, kita bisa memohon agar diberikan kesabaran, ketenangan hati, dan diberi kemampuan untuk memaafkan orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah dalam setiap kesulitan. Keempat, berpikirlah positif. Terkadang, orang yang membuat kita kesal sebenarnya memiliki alasan tertentu yang mungkin tidak kita ketahui. Bisa jadi, dia sedang menghadapi masalah atau tekanan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita coba untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih luas dan berusaha untuk bersikap empati terhadap orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu mencela suatu kaum, boleh jadi mereka lebih baik dari kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Saudaraku, mari kita berusaha untuk selalu menjaga hati kita agar tetap bersih dari kebencian dan kesal. Jangan biarkan emosi menguasai kita, tetapi gunakanlah akal dan hati yang bersih untuk menghadapi setiap ujian dalam hidup. Akhir kata, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk selalu sabar, pemaaf, dan bijaksana dalam menghadapi setiap orang yang mungkin membuat kita kesal. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu mendapatkan keridhaannya. Jangan lupa selalu like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.